Selamat datang di MT Production. Balik lagi, kita di sini mau ngebahas mirror, misteri horor. Ya, gua Danin di sini sama teman gua Adit. Ya. Ya, di sini kita mau ngebahas suatu cerita horor ya. Sedikit cerita Ya, lah. sedikit cerita Salah horor. satu cerita horor. Dan berdasarkan pengalaman pribadi juga yang sesuai sama cerita tersebut. Ya. Ya, dimulai dari Adit dulu deh. Ya, Gue mau kali ini- cerita apa, Adit? Kali ini gue ada cerita di sebuah gedung yang ada di Jakarta. Pasti ada yang tahu lah, Menara Saida. Ya. Ya pasti terkenal di situ, terkenal dari karena miringnya horor sama ada ada hantu kuntilanak merah lah sebut aja. Kuntilanak merah. Ya banyak juga yang sudah bercerita di situ. Nah kali ini gue juga pernah ke daerah sono sih. Gue pernah masuk juga ke ke menaranya. Menurut gue juga di situ ya gedungnya emang udah hancur banget sih. Walaupun dari luar masih berbentuk ya. Tapi dalamnya ya udah lantainya udah hancur, liftnya udah nggak ada. Terus di sini gue bakal cerita penampakan yang pernah terjadi di Menara Saida dan kejadian-kejadian yang dialami oleh beberapa orang. Tunggu deh, lu ke Menara Saida itu bareng teman-teman lu gitu kan? Iya bareng temen-temen gue. Terus masih ada nggak orang yang ngejaga menara itu, kayak ya misalnya ada orang yang nunggu lah, kayak orang satpamnya kan misalnya? Ada satpam pas gue kesana sih ada satpamnya. Terus lu minta izinnya gimana tuh buat masuk ke Menara Saida itu? Ya gue minta izin sama satpamnya sih, alhamdulillah dikasih masuk, walaupun ada ya cuannya lah. cuan. Iya. Emang butuh duit ya buat Iya, makan. pasti. Asem mau ngerokok dia. Ya kata satpamnya juga sebenarnya nggak boleh dimasukin. Warga nyuruh nggak boleh masukin. Tapi karena satpam butuh duit. Oh iya. Ya udah lu cerita aja deh. Ya. Apa Di sini di Saida itu kayak gimana sih Menara gue bakal Saida? cerita ada seorang ojek online lah. Dia pernah mendapatkan orderan di menara tersebut. Order. Berarti lokasi yang ordernya itu di menara itu? Iya, pas banget titiknya di Menara Saida. Nah, jadi ojek online ini dia dapat orderan dari sana gitu. Iya. Nah, pas ojek online-nya ke sana, ternyata di sana nggak ada siapa-siapa, cuma satpam doang. Nah dia bertanya ke satpamnya apakah ada orang yang mesen nama atas nama ini. Nah kata satpamnya itu nggak ada. Nah baru dari situ ojek online-nya langsung nge-cancel lah. Oh, nge-cancel ya. Iya. Nah di sini juga ada sebuah cerita kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Iya di sini. Tuh deh bentar. Kalau kuntilanak merah kan yang gua tahu ya Iya. kasta kuntilanak itu, kuntilanak merah itu kasta yang paling tinggi berarti. Iya. Gue juga pernah dengar cerita kan, sih kastanya dia yang paling tinggi lah. Iya. Nah di sini penampakannya kata warga sekitar sama satpamnya lah itu ada di lantai 3. Lantai 3. Iya. Kalau Menara Saida itu sebenarnya berapa lantai sih? Menara Saida kalau nggak salah ada 20-an 20-an lantai lah. Oh, lu pas lu ke situ lu sampai lantai atas nggak? Gue sampai lantai atas, Lantai tapi atas. nggak. Gue masuk ke beberapa lantai doang, nggak per lantai-lantai. Iya. Ya lu lanjut. Nah di sini diceritakan penampakan hantu kuntilanak merahnya itu terjadi di lantai 3. Nah di sini ada seorang perempuan lah. Dia bilang mau ngejemput adiknya di dalam. Oh, Nah
Ya, dia minta satpam buat nganterin ke dalam gedungnya itu. Bentar, tuh perempuan itu ngejemput mau ngapain tuh? Dia bilang mau ngejemput kan? adeknya. Kan padahal menaranya udah ditutup kan? Iya, menaranya udah di. Oh, berarti adeknya lagi ada di dalam menara itu. Mungkin udah ditutup, nggak tahu, mungkin udah ditutup, nggak tahu masih aktif saat itu ya. Di sini nggak diceritain. Oh iya. Nah, pas si perempuannya ini dia minta anterin ke lantai 14. 14. Nah, saat itu dia sampailah satpam itu sampai ke lantai 14. Nah, pas satpamnya ngeliat di dalam liftnya itu, ternyata dia cuma sendiri. Satpamnya cuma sendiri? Iya. Berarti yang minta dianterin itu? Mungkin aja itu hantu ya. Nggak tahu juga ya. Emang bener deh, Menara Saida ya. Nah, setelah itu nggak lama kemudian temennya satpamnya ini dia masuk juga ke dalam karena mungkin satpamnya ini nggak keluar ya. Nah, temennya masuk juga, ternyata dia ngeliat satpamnya yang tadi nganterin itu dia pingsan di dalam lift. Yang pingsan siapa? Temennya satpam itu? Yang tadi nganterin. Oh, yang nganterin? Iya. Satpamnya yang nganterin? Iya, dia pingsan di dalam lift. Iya. Terus gimana lanjutannya? Ya, katanya sih dia pingsan ya, nggak lama sih pingsan. Habis itu dia baru cerita ke teman-temannya lah. Tapi satpamnya juga kayak gimana gitu, nggak sadar apa ya kalau mau ngejemput orang ke dalam, padahal kan sebelumnya kalau emang mau masuk kan izin satpam dulu kan. Iya, tapi mungkin saat itu Menara Saidanya masih beroperasi. Iya, setahu gua udah baca cerita sih Menara Saida itu kosong dari tahun 2009 tuh gara-gara kan bangunannya miring kan, arsitekturnya miring gitu. Kurang tahu dah kalau kosongnya gara-gara kenapa. Mungkin ya ada yang bilang emang arsitekturnya miring kan, sampai dulu sama kalau nggak salah Gubernur Ahok juga langsung tuh nggak boleh ditempatin tuh menara itu kalau nggak salah. Kalau emang itu ya koreksi aja ya, soalnya gue juga dengar kayak gitu. Pas gua ke sana sih satpam cerita ya, menurut warga sekitar itu di situ bekas kuburan. Menaranya itu dibangun di bekas kuburan lah. Kuburan. Iya. Juga katanya warga sekitar pernah ngedenger suara tangisan lah. Tangisan gitu, ya. Itu hal yang umum sih kalau di tempat-tempat kayak gitu. Pasti. Oh iya nih, gue juga mau baca cerita nih dari tweetnya Faris Andini tentang Alas Baluran. Lu tahu nggak sih Alas Baluran itu apa? Nggak tahu gue sih, gue baru pertama denger nih. Nih, Alas Baluran itu gue pernah lewat situ pas tadi tur SMA. Kan gue ke Bali kan jelas lewatin Alas Baluran sebelum. Baluran di daerah mana sih? Di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Sebelum ke Bali sebelum ke Ketapang, pelabuhan yang mau nyebrang ke Bali, gue pasti lewatin Alas Baluran kan. Iya. Nah, pengalaman gue lewat situ buset gila, gue lewat tengah malam, emang bener-bener gelap, nggak ada lampu sama sekali. Itu lu ke sana naik apa? Gue naik bis ke sana. Dan emang gue lihat kanan kiri bener-bener udah kayak hutan gitu, hutan cuman beda gitu. Emang di dalam bis aja gue kayak merasa merinding banget gitu. Wah, ini gila nih. Ini bener-bener hutannya yang serem. Terus banyak yang bilang juga kan kalau Alas Baluran itu tempatnya istana para goib, katanya ada yang bilang kayak gitu. Jadi di situ mungkin ada istana atau kerajaan gitu. Yang gue tahu kalau nggak salah emang dulu Majapahit kan sempet pusat istananya itu di situ. Oh. Kerajaan Majapahit dulu di situ. Ya. Nah, ini kalau di tweetnya Faris Andini dia nyeritain pas ada tuh suatu bis malam gitu kan. Bis malam tau lah kayak
bis. kayak bawa penumpang tengah malam. Terus ada di dalam bis itu ada anak kecil. Anak kecil. Dia Terus sendiri tiba-tiba, tuh. iya dia sendiri, dan abis itu dia bilang ke pak supirnya kan, Pak, saya turun sini aja. Terus satu bis itu pada bingung, loh dek, ini kan hutan, tengah hutan. Oh, si Ngapain anak kamu turun kecilnya itu sini? pengen turun situ. Iya turun mau diturun di tengah Oh, hutan situ. iya iya. Terus pada bingung kan, Berarti di dalam Terus- bisnya itu rame. rame, Oh, rame. pada bingung semua penumpang. Terus ada yang teriak juga di dalam bis, oh iku apa, demit iki, itu berarti ini setan ini. Oh, Pada ngira oh ini setan, tapi anak kecilnya itu diem aja. Terus mau nggak mau ya pas supirnya nurutin, terus diberhentiin kan di tengah hutan. ya. Pas turun, anak kecilnya itu nyebrang. Terus apa ya, bisnya itu belum jalan karena Jalan. apa ya, orang-orang penumpang Masih penasaran sama Iya. anak kecilnya itu. penumpangnya itu pengen ngelihat nih anak kecilnya beneran nggak ke hutan, masuk ke Oh, hutan. iya iya. Dan memang penumpangnya pada ngelihat anak kecil itu Penumpangnya masuk ke hutan. itu penumpangnya semuanya penumpangnya sama itunya yang ada di dalam bis ngelihat anak ngelihat kecil anak itu kecilnya itu. jalan masuk ke hutan. Terus Oh. pas belum jauh dari jalan masuk ke hutan, anak kecil itu udah ngilang. udah ngilang. Wah. Serem juga tuh kayaknya itu. Emang Alas Baluran kalau lu lewatin tengah malam emang bener-bener gelap. Apalagi kan mikir aja, masa ya sih ada rumah tengah hutan gitu. Iya Yang sih. gua tahu Alas Baluran juga taman nasional, tempat Oh, taman pelestarian hewan gitu, dan emang bener-bener nggak bakal ada rumah lah di tengah hutan itu. Ya. Terus juga Di situ diceritain Hah? apa lagi? Di sini diceritainnya itu sih, dan ada juga yang nyeritain tentang ya pengalaman dia kalau lewat Baluran itu pas malam-malam kayak gimana, yang sama lah kayak gua persis, kayak emang gelap bener, nggak apa, gelap-gelap banget deh pokoknya. Lu pas ke study tour itu kan ngelewatin tuh. Iya ngelewatin. Lu nggak ada kejadian-kejadian aneh atau apa? Kejadian aneh sih alhamdulillah nggak ada ya. Temen-temen lu gitu nggak? Teman gua, nah pas balik dari Bali kan gua lewat situ juga, lewat Oh, Baluran iya. juga. Nah waktunya itu pas lewat Baluran gua nggak lewat malam tuh. Gua balik pas maghrib kayak Maghrib. pas waktu sandekala gitu, Iya. jam-jam 6 lah. Temen gue yang bisa ngelihat dari bis tuh, dia ngelihat genderuwo di situ. Oh, Genderuwo gede, makhluk gede gitu di Baluran, di dalam hutannya dalam apa di hutannya, jalannya? di dalam hutan, di pohon-pohon gitu. Soalnya emang kelihatan banget sih pas jam-jam segitu kan, Ya emang masih jamnya- agak terang dikit Iya. lah. Tuh kelihatan banget genderuwo di situ. Ya terus Nah, apa? temen lu itu ngeceritain ke Ceritainnya itu pas dia udah nyampe rumah lah. rumah. Ya ceritanya tuh pas udah nyampe rumah di sekolah, besoknya langsung cerita, wah gua kemarin di Baluran ngelihat ini nih, ngelihat itu apa, genderuwo gitu, makhluk gede dapat jalan di hutan gitu. Tapi emang gua akuin emang serem banget Baluran, apalagi pas tengah malam tuh. ya sih. Emang Baluran. Emang kalau malam itu ya Mm. pasti banyak kejadian-kejadian yang Iya. tidak terduga, Iya, apalagi tidak gila. kasat mata lah. Iya. Ya, Ya mungkin apa ya, cerita kita kali cukup ini aja ya, cukup kali ya. cukup. Ya, Ya, mm, gua Danin dan Adit mungkin pamit undur diri ya. ya, Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. jangan lupa Jangan lupa apa Adit? komen, Komen, like, dan Subscribe. subscribe. Dan juga boleh saran-saran sih. Apa Saran-saran. kekurangan video Ya. kita ini. Dan juga kalau emang mau ngirim cerita, kirim ke email ya. ya. Ntar ada di Mungkin link nanti kita description. bakal Ya. ceritain di mirror selanjutnya. Oke. Bye bye. Bye-bye.